zamana he monggo ngakehi dzikir la ilaha illallah. Oke. Sip. Dukung satu calon seorang pengusaha tambang nikel yang sukses, tapi kalah sama kotak kosong. Karena rakyat ngerti, ya karena partai itu golek duit, sapa sing bayare akeh urune akeh dicalonke arep jane rakyate ora karep milih. Ini di mana-mana kampanye kotak kosong. Kemarin kotak kosong menang mutlak. Jadi rakyatnya milih kotak kosong tinimbang milih satu. Ya. Zakat ini ditegakkan terutama zakat yang menjadi rakyat itu kekayaan kita, karena memang bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1. Tapi ini belum dipraktekkan, masih sebesar-besarnya untuk para koruptor. Itu tadi koruptornya 300 triliun, APBD-nya cuma 1,3. Masya Allah. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Sekarang ini ada yang salah kaprah. Rukun Islam itu haji, bukan umroh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah punya niat, wah nek nunggu haji orang lakon aku rasa haji umroh tidak boleh. Tetap harus ingin keinginan niat berhaji. Dene orang lakon orang dosa, karena haji itu ada syaratnya istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Wajib tumrape sing duweni istita'ah, kemampuan. Istita'ah itu apa? As-siha wa rihar. Awake sehat lan iso le mangkat. Yo tinggalan omah, lah itu baru datanglah kewajibannya. Tidak boleh menghapus kewajiban ini mengganti umroh. Jadi aku pengen weruh Mekah Madinah tak umroh. Ning ampun ngantos silake niate kepengin haji, karena rukun Islam yang kelima haji, bukan umroh. Nah ini ada mulai salah paham sekarang ini banyak. Aku orang haji, aku umroh baik, haji lah. Tidak boleh, tetap harus punya keinginan berhaji. Soal tidak bisa atau tidak mendapat kesempatan karena keterbatasan kuota, karena kemampuan keuangan, karena kesehatan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau kita menghapus keinginan itu berdosa. Kita harus ingin haji itu harus menjadi cita-cita kita ini sebagai seorang muslim, bisa menyempurnakan rukun Islam dengan haji. Nah, maka niat ini harus diwujudkan. Kenapa? Satu, bukan soal uang, bukan soal daftar, tapi ilmunya lebih dahulu. Di dalam surat Al-Nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupunya Nabi ini, kalau membaca ayat ini dibaca mat, ya, fa'adin, tapi dibaca panjang, fa'adin bin nasi bil hajj, bil makna
I'lamu. Artinya kalau fa'adhin itu artinya ilmuilah olehmu tentang haji. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu itu sinau manasik sok nek wis entuk panggilan. Pak jenengan giliran haji tahun 2025 harus sinau haji. Itu salah. Sejak kecil kita itu harus belajar tentang haji seperti kita belajar sholat. Hasilnya ilmu tata cara berhaji itu juga harus kita pahami. Ini juga salah kaprah, orang itu biasanya baru belajar manasik kalau sudah wes entuk panggilan soal kementerian dengan tidak haji, mungkin dan lunasi lagi daftar ngumpul itu terus do manasik rugi. Karena mengikuti haji itu kewajiban. Kalau yang belum mampu berangkat, ilmunya dulu. Bukan wes itu giliran lagi golek ilmu, itu tidak akan sempurna. Ma'adid bin nasibil haji ya'tukan jalan wa'ala kulli dhahir ya'tina min kulli wajah. Bahkan insya Allah kalau kita mengilmui haji, Allah akan mudahkan untuk pergi haji. Jadi saya dulu SMA itu baca tafsir Al-Azhar. Dijelaskan tadi pendapat Sayyidina Ibnu Abbas tentang fa'adhin fil nasibil haji, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas itu memahami fa'ala itu ilmu ilah olehmu akan haji. Maka saya waktu itu masih SMA belajar tentang manasik haji. Niat nanti haji ilmu itu. Satu hari Kiai Makrori Al-Huda itu akan memberikan pelatihan manasik di PTHI Kota Kediri sana, berhalangan karena sakit. Panitianya bingung, pakai motor ini telepon baru sadar masuk. Nah, dia telepon itu nganggo telepon puter yang ini. Halo, mesti nganggo pesawat telepon itu raiso. Dan kira ada ngasto handphone ganti ya tarik ganti itu tidak gampang. Nah, ada salah satu panitia yang kemudian ke rumah saya, Mas, jenengan nyinau manasik dan manasik itu sudah rawuh manasik sing arep ngisi gerah ra iso rawuh jenengan gantos. Karena saya sudah belajar ya bismillah. Saya menjelaskan tentang manasik haji dari jam 9 sampai zuhur. Saya pulang jam 2 siang itu ada tamu dari Kota Kediri namanya Pak Asad Lumang yang buat itu. Nah, jadi saya pinjam KTP-nya. Untuk apa, Pak? Nah, itu langsung kami langsung berangkat, masih ditinggali amplop saya di rumah. Tak buka isinya $2.000 itu saya coba sanggup. Nah ini karena saya mengilmui haji itu, Allah memudahkan jalan. Jadi saya haji pertama itu masih karena mengilmui. Anak saya begitu juga, anak saya waktu itu tahun 2006 selesai sudah di Jepang pulang, ya tabungan saya cukup untuk haji. Kalau daftar sekarang berangkat kapan? Kalau berangkatnya 2019, waktu itu tahun 2000. Yang penting kamu itu sinau. Ini tak kasih buku-buku manasik haji, pelajari manasik dengan baik. Ilmunya dulu. Kemudian dia balik lagi ke Jepang melanjutkan S3.
hari Jumat di Masjid Kyoto di kota Kyoto Jepang sana. Sudah waktunya sholat Jumat, topiknya belum datang karena dari kota Yokohama ke Kyoto kereta apinya ada orang bunuh diri, gaspol terlambat. Akhirnya anak saya karena pakai sarung, pakai peci, ya duduk sama orang itu bisa khotbah. Nah saya khotbah lagi Ninau Manase ya, khotbahnya kebetulan itu menjelang musim haji, khotbah tentang haji. Kebetulan datang di situ Ali Kobayashi, itu ketua komunitas muslim di Jepang, bilang kamu kok haji ini orang Islam Jepang ada 300 orang dapat undangan haji dari pemerintah Saudi, kamu mau bimbing nggak? Akhirnya tahun itu anak saya malah nggak jadi bayar berangkat haji dari Jepang. Sanggupnya apa? Anak saya yang kedua juga begitu. Waktu itu mau melanjutkan ke Jepang, seperti kakaknya saya jawab no. Pada waktu saat itu bilang ya, wah enak ya kalau bisa tinggal di Mekah ini, bisa sering umroh, haji juga enak ya. Nah, kalau kamu mau ini pelajari, alhamdulillah, malah kemudian anak saya yang menjadi perempuan nikah sama mahasiswa yang kuliah di Saudi sana, tinggal di Saudi, tinggal di Mekah, bisa haji dari sana. Itu mengilmui haji itu ilmunya. Jadi Bapak Ibu semuanya saya ya menunggu belajar haji itu nanti, belajarlah tentang haji sedini mungkin. Sekarang ada banyak anak TK manase, alhamdulillah, anak SD manase, tapi diberikan pemahaman keilmuannya, Allah akan mudah. Ya, bukan soal uang haji itu, soal panggilan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh mengilmui haji, nanti Allah yang akan memudahkan. Fa'lam anahu la ilaha illallah, dan tentang syahadat. Kalau ini fa'atin bin nasi bermakna fa'lam, jadilah ilmu tentang haji. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sudah berhaji agar dapat merawat, mempertahankan bekasan asal daripada haji, syukur hajinya itu menjadi haji yang mabrur, haji yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabrurnya itu diwujudkan dengan sesudah berhaji. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Allah berfirman, wa qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wa qadaitum manasikakum, dan apabila kamu telah selesai dengan manasik hajimu, artinya apabila selesai haji, fadhkurullah, maka perbanyaklah kamu mengingat Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu sering menyebut-nyebut, mengingat-ingat akan leluhurmu. Au asyadda dzikra, atau
Maksudnya dulu orang-orang Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW membawa risalah Islam,